Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Sinta, NIM 22075132. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai laporan proses pembuatan busana pria. Yang pertama, pengertian kemeja dan celana pria. Kemeja merupakan salah satu pakaian pria yang umumnya digunakan untuk kegiatan berbagai hal. Perbedaannya terletak pada saat kemana tujuan akan digunakan, maka di situ dapat dilihat perbedaan setiap kemeja yang digunakan. Artinya, dengan adanya pemakaian kemeja sesuai kesempatan, dapat dimaknai bahwasanya kemeja tersebut dikategorikan kemeja formal atau kasual. Salah satu kemeja formal yaitu kemeja batik lengan panjang yang akan kita buat pada materi kemeja pria dalam mata kuliah busana ini. Kemeja batik yang akan dibuat disesuaikan dengan tema kesempatan kita. Dan selanjutnya, celana. Celana atau pantalon adalah istilah pakaian yang merujuk pada sebuah jenis celana yang panjangnya semata kaki. Selanjutnya ada desain dan analisis desain. Berikut adalah desain kemeja yang akan saya buat. Pada desain busana pria berupa kemeja batik menggunakan kerah kemeja. Terdapat kantong vest sebelah kiri, belahan tengah muka dengan kancing tersembunyi, terdapat lipatan di ujung tangan, dan ujung tangan menggunakan manset. Selanjutnya, desain dan analisis desain celana. Pada bagian pinggang menggunakan ban pinggang. Bagian resletingnya terdapat gulbi. Terus menggunakan kantong paspol dengan klep, kantong sisi miring, dan terdapat kupnat. Berikut pecah pola. Pecah pola kemeja. Pecah pola kemeja terdiri dari pecah pola badan depan, pecah pola badan belakang, pecah pola lengan, pola manset, pola klep manset, pola kantong, pola daun kerah, dan pola kaki kerah atau bot. Selanjutnya, pecah pola celana. Terdiri dari pola bagian depan dan pola bagian belakang. Berikut rancangan bahan. Yang pertama ada rancangan bahan kemeja. Terdiri dari rancangan bahan utama dan rancangan bahan furing. Pada bahan utama, panjang bahan yang habis yaitu 140 cm, sedangkan lebar bahan 150 cm. Jadi banyak bahan yang digunakan dalam membuat kemeja yaitu 1 meter 40 cm. Kemudian untuk rancangan bahan furing, panjang bahan yang digunakan yaitu 80 cm, lebar bahan 150 cm, dan banyak bahan yang digunakan yaitu 80 cm. Selanjutnya rancangan bahan celana. Lebar bahan yaitu 150 cm, panjang bahan 110 cm. Jadi bahan yang dihabiskan untuk membuat satu celana yaitu 1 meter 10 cm. Selanjutnya rancangan harga. Rancangan harga busana pria, kemeja, dan celana. Yang pertama, kain batik. Banyak bahan yang digunakan, 2,5 meter. Harga satuannya 50.000. Sedangkan besar harga yaitu 125.000. Kemudian bahan celana. Banyak bahan yang dibutuhkan yaitu 1,25 meter.
harga satuan 44.000, total besar harga yaitu 55.000. Selanjutnya menggunakan furing. Banyak bahan yang digunakan yaitu 80 cm, harga satuan 25.000, besar harga yaitu 22.000. Kemudian tricot. Banyak bahan yang digunakan yaitu 1 meter, harga satuan 15.000, besar harga 15.000. Benang jahit. Banyak bahan yang dibutuhkan yaitu 2 pieces, harga satuan 2.500, besar harga 5.000. Selanjutnya bahan keras. Banyak bahan yang dibutuhkan yaitu 0,3 meter, harga satuan 6.000, besar harga 3.000. Kemudian kancing baju. Banyak bahan yang dibutuhkan yaitu 1 lusin, harga satuan 5.000, besar harga 5.000. Kemudian resleting. Banyak bahan yang dibutuhkan yaitu 2 pieces, harga satuan 3.500, besar harga 7.000. Kemudian hak kait celana. Banyak bahan yang dibutuhkan 1 pieces, harga satuan 1.000, besar harga 1.000. Kemudian biaya sasopan, harga 1 lubang yaitu 1.000, besar harga 10.000. Biaya obras 10.000, biaya listrik 5.000. Jadi total jumlah semuanya yaitu 263.000. Jadi modal yaitu 263.000, sedangkan upah tenaga kerja 30.000. Jadi biaya produksi yaitu modal ditambah upah 263.000 ditambah 30.000 dengan 293.000. Keuntungannya diperoleh yaitu 30% dikali biaya produksi, 30% dikali 293.000 yaitu 87.900. Harga jual biaya produksi ditambah keuntungan 293.000 ditambah 87.900 yaitu 380.900. Jadi harga jual satu setel busana pria saya genapkan 382.000. Selanjutnya langkah kerja menjahit busana pria. Yang pertama, kemeja. Persiapkan semua jenis lapisan untuk bagian-bagian kemeja. Selanjutnya, satukan bagian collar stand atau kedudukan kerah atau dan collar atau daun kerah. Buat belahan manset, jahit sisi lengan dan pasang manset kemeja. Selanjutnya membuat kantong vest dan membuat belahan tersembunyi. Selanjutnya satukan furing bagian depan dengan bagian depan bahan utama, kemudian rapikan bentuk furing sesuai bahan utama. Satukan sisi bahu depan dengan belakang, kemudian pres dengan kampuh terbuka. Setelah itu, pasang bantalan bahu. Selanjutnya, satukan sisi badan bahan utama depan dan belakang. Sisi bahu furing depan dengan belakang, sisi furing badan depan dengan belakang. Selanjutnya, satukan lingkar kerung lengan pada bahan utama dan furing dengan stik renggang. Lalu pasang kerah kemeja. Dan terakhir finishing, meliputi mengobras kerung lengan, membuat lubang kancing, memasang kancing dan menyetrika kemeja serta membuka jahitan-jahitan renggang yang bertujuan sebagai membantu dalam proses menjahit. Selanjutnya langkah kerja membuat celana pantalon. Yang pertama, membuat kantong klep. Obras semua pinggiran celana agar tiras tidak berbulu.
Kemudian ambil furing untuk kantong klep dengan panjang 42 cm dan lebar 18 cm. Pres bagian-bagian kantong dengan viselin untuk pita paspal untuk klep. Ciplak pola ke staplek, kemudian pres ke bahan utama dan jahit bahan utama dengan bahan lapisan belakang. Kemudian stik di sekeliling klep. Jahit bahan utama untuk kantong paspal lipat 1 cm dan jahit 0,5 cm dari tepi lipatan. Buat sebanyak 2 buah karena paspal ada 2 bibir atas dan bawah. Tandai bagian badan celana untuk posisi kantong klep. Panjang saku 12 cm dan lebarnya 1 cm. Jahit renggang furing ke bagian bahan utama agar posisi furing pas dan seimbang antara kiri dan kanan. Retak bagian kantong dengan membuat retakan segitiga 1 cm sebelum sampai ke pinggir kantong. Kemudian dibalikkan ke bagian buruk bahan utama dan stik tiap sisinya. Selesaikan bagian dalam kantong dengan menjahit tepi kantong. Hasil jadi kantong dapat dilihat seperti gambar di bawah. Selanjutnya menjahit saku sisi. Ambil furing kantong dengan lebar 16, panjang 32 cm pada lipatan kain. Jahit pita untuk bibir kantong 0,5 cm seperti paspal kantong belakang. Tandai celana bagian muka 5 cm dari sisi dan 16 cm ke garis kampuh sisi untuk posisi saku samping. Jahit renggang furing pas pada posisi garis saku yang telah ditandai. Kemudian tindis pita yang dijahit 0,5 cm pas di garis tanda untuk saku sisi. Retak pas pada tanda kampuh, kemudian tindis pita dan jahitkan ke furing kampuhnya. Setelah itu, bentuk garis panggul baru. Ukur dari bagian gulbi ke arah sisi 1/4 lingkar pinggang ditambah kampuh. Kemudian satukan celana bagian depan dan belakang dengan menempatkan bagian celana depan di atas. Lalu selesaikan bagian dalam kantong sisi dengan menjahitkan furing ke arah sisi dan kampuh furing dilipat ke arah dalam dan distik pada kampuh celana. Selanjutnya menjahit gulbi. Pada gulbi bagian kiri dilapisi dengan tribunes dan jahit zigzag agar pengeras melekat pada gulbi. Kemudian buat lapisan gulbi dan pasang resleting. Satukan pipa celana bagian dalam kiri dan kanan, pas pada garis lutut sampai pesak, dijahit 2 kali agar jahitan kuat. Satukan pesak dari batas akhir gulbi sampai pesak bagian belakang, jahit 2 kali agar jahitan pesak lebih kuat. Kemudian pasang resleting pada bagian gulbi sebelah kiri dan satukan juga resleting pada bagian gulbi yang dilapisi pengeras. Kemudian stik gulbi dari bagian baik dari arah pinggang ke arah pesak membentuk garis setengah lingkaran. Kemudian pasang sengkelit celana dengan cara menentukan letak sengkelit. Badan muka dibagi 2. Dari tengah badan belakang 3,5 ke kiri dan ke kanan. Ukur dari tengah badan muka menuju badan belakang bagi 2. Jadi dapat 6 posisi tempat sengkelit. Selanjutnya memasang ban pinggang. Bikin pola ban pinggang dengan lebar 3,5 cm di atas viselin. Panjang lingkar pinggang dibagi 2. Kemudian kampuh sisi kiri 3 cm dan kanan 7 cm dan kampuh atas 0,7 cm dan bawah 1,5 cm. Pres viselin ke bahan utama yang telah digunting. Lalu ambil pengeras pinggang lebarnya 5 cm,
panjang sesuai lingkar pinggang ditambah 10 cm dan furingnya dengan panjang 1/2 lingkar pinggang ditambah 10 cm sebanyak 2 buah. Posisikan furing di bawah, kemudian bahan utama yang kampuhnya 3 cm dan pengeras pinggang pada bagian atas. Jahit pada kain pengeras seperti pada gambar. Kemudian tutup pengeras pinggang dengan membalikkan furing ke bagian buruk dan jahitkan 0,5 dari batas jahitan antara furing dengan bahan utama. Selanjutnya, satukan bagian kampuh 3 cm pada ban pinggang. Kemudian buka kampuhnya dengan jahit renggang, agar pada saat menyatukan ke badan celana lebih mudah. Satukan ban pinggang dari bagian tengah belakang terlebih dahulu, agar garis pertemuan ban pinggang dengan garis pertemuan celana sejajar. Setelah disatukan pada bagian tengah, mulai menjahit dari bagian gulbi sebelah kiri menuju ke bagian belakang celana sampai ke bagian gulbi sebelah kanan. Setelah itu, pasang hak celana seperti memasang hak pada rok. Tindis ban pinggang pas pada pertemuan bahan utama mulai dari gulbi sebelah kiri menuju gulbi kanan. Jahit sengkelit pada ban pinggang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.